Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Amin, ya. Masjid apa? Al-Jamal. Alhamdulillah. Apa arti itu? Masjid yang indah. Alhamdulillah. Memang elok-elok laku orang sini. Yang kami muliakan pengurus, Bapak, Ibu yang hadir. Besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama. Kena ndak hafal. Kalau hafal bulialah musobwi. Lain orang tiba sama Bapak. Lainnya, alhamdulillah. Ngerti, Mas? Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Dan di antara rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mempelajarinya. Jadi Pak, kita cuma sekedar sama-sama belajar. Saya ni juga masih pelajar walaupun tak ada bangku sekolahnya lagi. Tapi sekolah terus. Belajar terus. Alam tak kambang jadi guru. Kan betul itu filosofi yang tua-tua. Kan betul itu, Pak. Alhamdulillah. Alam tak kambang jadi guru. Orang tua kita. 85 mu, Pak, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Asli dari Pariaman, Pak Ji. Pariaman, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjang umur Pak kita, kan? Dan berada dalam senantiasa dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan Rasul pun melanjutkan, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Allahu akbar. Orang sekarang banyak tak tenang, banyak pula tak senang. Sudahlah tak tenang, senang tak ada. Kalau tenang, senang, lihat orang lain. Ini enggak. Penyakit dia apa? Risau, galau, kacau. Saya sering sebut apa obatnya? Itu nama penyakitnya penyakit au-au zaman now. Obatnya hadir di rumah Allah Ta'ala, ngaji kitabullah. Ngaji cuma jangan ngaji Quran saja, kaji juga makna Quran. Orang tua-tua dulu sebut ngaji makna. Orang di kampung saya, Pak, itu ngajinya dulu ke Sumbar, ke Minang. Saya orang Kampar Kiri Hulu, tepatnya di Desa Ludai, jauh di hulu Sungai Batang Bio, di Kampar Kiri. Masuk arah kanan ke Sungai Subayang, arah kiri terus Subayang, arah kanan Batang Bio. Orang dulu baik di Batang Bio, baik di Sungai Subayang, pergi berjalan kaki ke sebalik bukit tu yang di Batang Subayang, lewat Bukit Barisan, yang di Batang Bio lewat, masuk tu Menggilang, lewat, pergi belajar sana. Berjalan kaki, ngaji apa? Ngaji makna dengan Tuk Buya, dengan guru. Sehingga mereka khatam.
Ajib. Bukan hanya ngaji Al-Quran begitu saja, tapi juga ngaji makna Al-Quran akan turun ketenangan ke dalam hati. Dan di antara yang upaya yang kita lakukan sekarang, ngaji inilah. Walaupun kita tak bahas Quran, tetapi kandungan Al-Quran yang sama-sama kita bahas, insya-Allah Ta'ala. Wa ghashiyatihimur rahmah, mereka diliputi oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Sekarang nama rahmat banyak. Di sini ada? Tak ada ya? Tapi mudah-mudahan yang nama rahmat senantiasa dapat rahmat. Namun sudahlah nama tidak rahmat, awak pula tak dapat rahmat. Sikit-sikit dah merasa nak kiamat saja. Allahul musta'an, hidup terasa sempit. La ilaha illallah. Banyak pun nikmat, tapi kalau hidup tak tenang, apa nak dikata, apa nak kita buat? Hidup ni sesaat, jangan sampai terasa kiamat aja, tapi dapatkan ketenangan. Ini rahmat Allah, Allah berikan di rumahnya dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Wa ghashiyatihimur rahmah wa haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya. Berarti malaikat tu punya sayap cuna burung, Ustaz. Betul, malaikat punya sayap, tapi malaikat tak burung. Kita tak tengok, kita tak pernah nampak, tapi malaikat punya sayap. Selesai. Kita mengimani sebagaimana Nabi Allah dan Rasulnya mengabarkan. Dan yang paling hebatnya, setelah malaikat membentangkan sayapnya karena sayang kepada orang-orang yang hadir di rumahnya mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi-Nya, wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah sebut nama orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Di atas sana si fulan, si alan, amak-amak di belakang mak disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Bapak-bapak disebut nama bapak oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Senang tak tu? Nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Lagi senang hati? Senanglah. Kalau kita Pak Kepala Desa nama awak disobui dia orang. Disobui dek Pak Bupati, Kepala Desa Teladan si Fulan Ibn Allan, Alihun bin Qayyad bin Ma'dad bin Tongkai, sampai sodo nama datuk-datuknya disobui. Senang hati, teraso baju kombang, badan pun tak tobang. La ilaha illallah. Sekarang yang Allah sebut kita di hadapan makhluknya yang mulia, para malaikat di atas sana. Allahu Akbar. Makanya kalau musogi, kalau bisa kodok-kodok lah kita, acok-acok lah kita dapat buat ceramah, ngaji-ngaji agama. Sering-sering kita buat pengajian-pengajian. Dan saya tidak mengira saya akan sampai pula ke Masjid Al-Jamal ini. Apa nama desa kah? Sungai Tambang. Tambang tu apa? Tali? Enggak? Tambang Ome. Pokoknya Sungai Tambang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah pertemukan. Perjalanan saya sebenarnya perjalanan juga dalam rangka perjalanan insya-Allah taala pergi berjalan-jalan lah sampai ke Jakarta nanti insya-Allah taala, sekalian dalam safari dakwah, pergi belajar juga, nanti ada pelatihan insya-Allah. Allah pertemukan pula kita di sini. Maka elok jugalah kita perkenalan dulu kan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak titik-titik mas. Tu. Jadi nama saya Firdaus bin Bashir. Ayah saya nama Bashir. Saya orang Ludai. Jangan pakai H ya. Ludai itu ternyata di Batu Sangka juga ada nama kampung Ludai. Karena memang asal kami orang Ludai itu dari Pagaruyung. Wallahu taala alam, apa ada nak korelasinya nama Ludai di kampung Ludai di Batu Sangka dengan nama Ludai di Kampar Kiri? Wallahu taala alam, tapi orang-orang tua kami menyebut kami berasal dari orang tua kami dari daerah Minang lah, dari adat istiadat dari kerajaan Pagaruyung. Bahkan Raja Gunung Sailan itu anak Raja Pagaruyung, karena di rantau Kampar Kiri ada sebuah kerajaan dulu, kerajaan Gunung Sailan. Kerajaan itu anak rajanya adalah anak Raja Pagaruyung. Wallahu taala a'lam. Berarti awak serumpun jua baru kan?
Tapi sini banyak orang perantau. Kita sama orang-orang yang serumpun dengan akidah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang mukmin bersaudara. Berarti kita masih saudara. Kalau udah saudara, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Baiklah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kini ngaji sama amak, itu pakai tema loh. Tema tu apa bahasa awak dulu? Apa nangkan dikaji tu. Kece orang kini namanya tema. Kita bahas keindahan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab kita bahas ini? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa pula kita tiba-tiba nak mau membahas tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pak, Nabi adalah orang yang telah berjasa banyak dalam hidup kita. Tapi kadang kita umatnya ini, walaupun Nabi sayang sama kita, tapi dalam hati kita belum hadir rasa sayang sama Nabi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seingat saya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tuanya, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia ni semuanya. Allahu akbar. Tengok Pak, sayang hati kita pada orang tua. Sayangnya kan? Ayah saya dah wafat, mak saya masih hidup, dah tua juga. Saya sering rindu sama ayah saya. Apalagi perjalanan ini, dah teringat ayah saya. Rindu hati. Semakin hari terus bertambah, perpisahan itu kian lama dengan beliau, namun hati makin rindu rasa. Mudahan satu hari nanti saya bisa berjumpa lagi dengan ayah saya. Kenapa kita sayang sama ayah kita, Pak? Kenapa kira-kira? Karena kita tahu apa? Ada hubungan kita dengan ayah kita. Sejak telapak kaki kita sebesar ibu jari dibesarkan oleh ayah. Peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang petang. Kerja tak tahu lagi, Pak. Dengan tetesan air mata, dengan tetesan keringat, dengan tetesan darah, ayah kita berjuang untuk kita, sehingga kita jadi orang yang berguna, sehingga kita sayang. Nah sekarang coba, kalau Nabi sebut tidak sempurna iman kita, Pak, sampai Nabi kita lebih sayang dari ayah kita. La ilaha illallah. Wa waladihi, dan anaknya. Anak dia mesti lebih sayang kepada Nabi ketimbang dia sayang kepada anaknya. Anak itu, Pak, buah hati, belahan jantung, betul? Saya tengok mak saya, waktu saya mondok dulu, kadang dikirimkan makanan, biarlah tak makan apa-apa, karena mak saya juga kurang sehat, ya. Dia tak makan apa, ya rebus-rebus gitu saja, tapi kita dibuatkan rendang. Ada namanya gulai. Kalau ayam tu kan dibuat gulai. Kalau diangek sengenek balik, diterus dihidupkan apinya, itu jadi kaliohnya. Atau pula diangek jadi rendang. Itu hebat orang awak. Sampailah ke pondok, kadang kalio ayam, kadang rendang ayam. Masya Allah. Padahal mak di rumah luar biasa. Allah, sayang mak. Sehingga apa kata orang tua-tua kita dulu? Sayang ibu sepanjang
Sepanjang apa? Sepanjang apa? Sepanjang masa. Sayang anak sepanjang jalan, sepanjang galah. La ilaha illallah. Baik. Mak kita sayang sama kita. Kita pun melihat sekarang sayang kita pada anak kita. Biarlah pak kita tak punya apa-apa, asal anak dapat apa-apa. Anak dapat sekolah, anak dapat main, anak dapat seperti anak orang pula. Kita tak peduli pak. Harga diri sebagai ayah, sebagai emak. Sekarang Rasul minta beliau lebih kita sayang daripada anak dan ayah kita. La ilaha illallah. Tengok tingkat keimanan yang penting kita perlu naikkan. Tak sempurna iman kita sampai Nabi lebih kita cintai. Allahu Akbar. Dan manusia semuanya, baik isteri kita sayang sama bini pak, sayanglah. Ngerti bahasa saya? Ngerti Ustaz? Lain artinya kan? Kadang bahasa apa? Bahasa asing sikit. Baik. Ini kita sayang kadang sama siapa orang-orang yang dah berbuat baik sama kita. Mesti kita lebih sayang kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Itu sebab kita nak mengaji tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hadir rasa sayang kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok pak, faktor yang membuat kita cinta dan sayang kepada orang lain minimal ada 5. 1, ada kecantikan dan kegagahan. Kadang-kadang orang tak peduli asal cantik, calon isteri idaman. Kadang-kadang ahlaknya tak elok, tapi kena cantik, biarlah. Sehingga hilang patut dek ketuju. Apa bahasa Minang itu? Kalau dah cinta pak, ndak pantas, tapi hati ketuju. Hati lacinan, hati dah cinta, tak peduli lagi. Jadi mata cinta tu membuat, hati cinta tu membuat mata buta. Dan faktor yang pertama yang membuat kita cinta kepada orang lain, kecantikan, keindahan, kegagahan ada pada Nabi SAW. Artinya Nabi lebih layak untuk kita cintai. Dan inilah poin pembahasan kita malam ini. Kita akan melihat bagaimana ciri fisik dan keindahan ciri fisik Nabi SAW itu. Itu yang pertama tu. InsyaAllah kita kaji. Yang keduanya, kedua, ketiga, keempatnya di majlis-majlis berikutnya di perjalanan ini saya bahas. Tapi secara ringkas, yang kedua, orang itu kalau kita tumbuh rasa cinta, kena baik akhlaknya. Kadang laki awak, suami kita, sudahlah pendek, hitam kolek, obuk keritiang, mato tabilolang, alingo kociak pulau, powik bunci. Apa namanya? Pusik tabudu. Nak pusik orang tak nampak, pusiknya nampak. Tapi biarlah abang dan bontu itu engkaunya ya. Tak apa-apa, tapi nya elok, artinya akhlaknya di rumahnya kodoknya masuk piang, masuk pinggan. Nyuci piring sering dia. Mantap, sering nyapu. Allah. Iya betul itu amak-amak, ibu-ibu. Tak banyak etong malam hari tak jalan-jalan. Kat orang-orang tak bilo-bilo baliknya. Pulang malam suami saya ndak. Dia sayang tu. Allah Akbar. Dan orang kalau dah baik akhlaknya, dah dipastikan dia dicintai dan disayang oleh orang. Nabi SAW adalah orang yang paling layak untuk kita cintai, kerana Allah Ta'ala sendiri yang telah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang teramat sangat mulia, ajib, luar biasa. Sampai-sampai Aisyah sendiri memuji akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bini beliau, isteri dia yang puji dia, Pak. Wajib, luar biasa.
Yang ketiga yang mendatangkan faktor cinta kepada orang lain adalah ada jasanya. Orang kalau ada jasanya sama kita, dia dulu yang membesarkan kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita kepepet, dia yang bantu. Di saat kita masih bujang, lajang, dia yang mengajari kita bagaimana cara berekonomi, cara bekerja, cara jadi orang. Sehingga sekarang kita sudah besar. Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Angsa Dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Kan ya? Betul? Di mana? Pulau Pandan tu, Pulau Angsa Dua tu mana? Di Piaman. Baik. Banyak tak ngerti bahasa Minang sini, Mas. Jadi ini di antara faktor yang mendatangkan cinta kepada orang. Dan ini ada pada diri Nabi SAW. Bahkan jasa Nabi lebih jauh lebih banyak kepada umat ini, kepada kita. Maka Nabi SAW jauh lebih layak untuk kita cintai. Apa jasa Nabi? Telah menyelamatkan manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya kesyirikan, gelapnya segala bentuk penyimpangan, gelapnya kemaksiatan, gelapnya kejahilan. Nabi telah angkat kita menuju cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ilmu, cahaya ketaatan. Maka Nabi jauh lebih layak untuk kita ikuti. Bahkan Eropah abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad. Baghdad adalah negeri yang bercahaya dengan peradaban indah di bawah naungan Islam, sementara Eropah bagaikan kandang hewan, kandang unta yang tidak mengenal peradaban. Allah. Ada 3 tu. Yang keempat, faktor yang mendatangkan cinta kepada orang lain adalah ada hubungan. Kalau sudah ada hubungan, Pak, biarlah anak dia mungkin jelek, tapi anak dia sayang, cinta. Kalau ada hubungan, Pak, tidak peduli kita. Itu paman kita, itu ponakan kita, tidak peduli. Jadi coba-coba, ponakan saya. Ada hubungan. Ajib. Mungkin sahabat, sejak lama kita berkenalan dan menjalin persahabatan dengan dia. Hubungan kita dengan dia elok, dengan dia baik. Kita sayang dan cinta, apapun kita bantu. Dan coba-coba orang kalau nak mengganggu dia, nih saya melangkahi dulu mayat saya. Itu orang cinta kepada orang lain karena ada hubungannya. Dan Nabi SAW lebih layak untuk kita cintai, kerana hubungan kita dengan Nabi SAW bukan sekedar hubungan nasab dan kerabat, bukan sekedar hubungan kawan dan sahabat, tapi hubungan kita dengan Nabi sejak dunia hingga akhirat. Di hari akhirat kelak, orang nanti, emak kita, ayah kita, hubungan nasab dan kerabat kita, hubungan kawan dan sahabat kita, sejawat dan lain-lain semuanya dan lain-lain sebagainya, tak sampai ke akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu nanti, di hari kiamat, di hari akhirat kelak, semua orang lari. Emak lari dari anaknya, anak lari dari emaknya, kawan lari dari sahabatnya. Dan semua yang ada hubungan itu lari. Kenapa? Karena pada hari itu masing-masing orang mempertanggungjawabkan dan memikirkan bagaimana kondisi dan nasib dirinya. La ilaha illallah. Tapi Nabi, hubungan Nabi dengan kita sampai akhirat. Kita akan berada di barisan Nabi nanti di Liwa'ul Hamd, bendera pujian, di mana Nabi SAW hubungannya dengan kita bukan hanya sekedar hubungan biasa, tapi hubungan din, hubungan agama sejak dunia hingga akhirat. Di lain sisi Nabi juga sebutkan, ana lakum bimanzilatil walid, posisi saya bagi kalian seperti orang tua, u'allimukum, yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Allahu Akbar.
Kalau orang tua nasab kita Pak, yang dilahirkan kita, mereka melahirkan kita dari alam rahim, alam yang mulia hingga alam dunia, alam yang hina sesungguhnya, kecuali orang tua yang mendidik pula anak-anaknya. Tapi guru, apalagi Nabi, Masya Allah, mengangkat derajat kita dari alam dunia yang hina menuju alam akhirat dalam sorga yang penuh dengan keindahan, dan itu adalah alam mulia. Kalaulah orang tua, bapak bagi jasad kita, tapi guru apalagi Nabi adalah bapak untuk ruh kita. Bahkan semua perkara yang baik untuk dunia dan akhirat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Hubungan kita dengan Nabi sampai akhirat. Allahu akbar. Maka Nabi jauh lebih layak untuk kita cintai. Tempat kelima. Bapak, Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan mendatangkan cinta kepada orang lain, ada yang diharapkan. Kadang-kadang ada orang nak milih menantu, anak dia masih gadis, cantik, tetapi yang datang sudah atuk, kakek. Tapi ada yang diharapkan kebun dan sawahnya luas, mobil dia mengkilat, rumah dia bertingkat, uang dia berlipat-lipat. Tak apa-apalah jadi yang keempat. Banyak uangnya, dalam hati dia mikir, untung-untung cepat matinya. La ilaha illallah. Asal ada yang diharapkan, kadang orang tak peduli. Sekarang Pak, Nabi adakah yang kita harapkan? Allahu Akbar. Ada. Yang sangat besar kita harapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari naungan. Tidak ada naungan lagi selain dari naungan Allah. Tidak ada lagi pertolongan selain dari pertolongan Allah. Dan di antara ketetapan Allah, Allah telah menetapkan akan adanya syafa'atul uzma, syafaat besar dari Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengira bahwa perjalanan akhirat adalah perjalanan yang ringan? La wallah, perjalanan yang teramat sangat menyesakkan dada. Perjalanan yang teramat sangat menyulitkan. Dan ketika itulah kita sangat berharap dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi lebih layak untuk kita cintai. Pembahasan tentang syafaat, pembahasan tentang akhlak mulia dan lain sebagainya di majlis lain. Kalau nak diikuti, tengoklah di media yang direkam-rekam anak saya ni, kawan-kawan ni. Tengoklah, tengok Markis TV official. Subscribe. Ada dia. Iklan tu. Baik. Ini dakwah ilallah. Sekarang pembahasan kita yang dapat kita dengan waktu yang singkat ini adalah tentang keindahan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita pahami adalah sebuah kemestian yang hadir dalam diri seorang muslim. Namun kadang kena tak kenal maka tak sayang kita tak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi, masya-Allah, kegagahannya menakjubkan. Beliau adalah seorang Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Kalaupun nanti turun Nabi Isa menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin tetapi bukanlah seorang Muhammad itu. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad bapa salah seorang kalian secara nasab, walakin Rasulullah, tetapi adalah seorang Rasul, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian Nabi. Allahu Akbar. Dan kerana Nabi adalah penutup sekalian Nabi, syariat Nabi ada dua fungsi. Satu nasikh, yang kedua kamil, menghapus syariat terdahulu, dan yang kedua penyempurna syariat terdahulu. Dan syariat Nabi adalah syariat yang sempurna. Sehingga ayat yang terakhir turun apa? Surah Al-Ma'idah. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama.
Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu dan aku apa? Aku telah ridai untukmu agama Islam ini. Allahu Akbar, sempurna. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang sempurna. Dan ternyata Pak, syariat yang sempurna ini diturunkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok seorang nabi yang juga sempurna dari semua sisi akhlaknya dan termasuk juga kepribadiannya. Allahu Akbar. Kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat fisik yang teramat sangat sempurna, teramat sangat indah. Sampai-sampai kita tidak pernah mendapatkan riwayat di mana penentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mencacati fisik Nabi, menjelek-jelekkan fisik Nabi. Tidak ada. Orang kalau dah benci Pak, seperti bencinya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang Allah murkai di zaman Nabi, yang membenci Nabi SAW, mereka pastilah apa? Mereka pastilah akan mencacati Nabi. Tapi tidak pernah kita jumpai riwayat mereka menjelek-jelekkan fisik Nabi. Pasti dicari-carinya tuh. Orang kalau udah benci Pak, dicari-carinya salah kita. Betul? Maka jangan buat orang benci. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang fisik Nabi. Apa kata beliau? Wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratu min akmalis suwar. Adalah fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, sempurna bentuk tubuh seorang manusia. Wa atamnya, dan sempurna, Masya Allah, menakjubkan. Dan terkumpulnya semua kebaikan, semua keelokan pada visi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan Nabi dengan akhlak yang baik dan juga dengan bentuk fisik yang sangat indah sekali. Jadi terkumpullah pada diri Nabi keindahan, kemuliaan akhlak dan keindahan fisiknya. Allahu Akbar. Cuman kita kadang tak tahu, atau kadang-kadang tuk guru buya tak beritahu kita bagaimana keindahan fisik Nabi. Jadi kenapa kita belajar tentang fisik Nabi dan dengan segala keindahannya dalam riwayat-riwayat yang ada itu? Agar kita tumbuh rasa cinta dalam hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, apa sebab yang kedua? Kita perlu mengkaji ini agar kita tidak salah kaprah. Tidak salah kaprah. Sungguh sangat indah. Dan ini jadi rujukan nanti dalam kajian ini, dalam ceramah ini. Kitab Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ini satu kitab yang sungguh sangat bagus sekali, ya, tentang ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kesehariannya dan kemuliaan dan segala hal yang berkaitan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ada 56 bab, dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kata Syekh Abdul Razak, sungguh sangat indah sekali susunan bab yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ini. Kenapa? Karena bagian awal beliau menyebutkan bab tentang riwayat-riwayat tentang ciri-ciri fisik Nabi. Bab terakhir tentang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah sebutkan, ya, dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia betul-betul telah melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak pernah bisa menyerupaiku. Jadi kalau ada bapak-bapak
Bermimpi jumpa dengan Nabi, Pak, dalam mimpinya berarti itu betul-betul Nabi SAW. Tapi jangan salah kaprah, jangan salah. Kadang ada orang dulu bilang sama saya dah pernah jumpa mimpi Nabi katanya, tapi Nabi tak mau dia memperlihatkan wajahnya sama saya katanya. Terus yang dilihatnya apa? Punggungnya. Seperti apa punggung Nabi? La ilaha illallah. Kalau memang betul-betul kita bermimpi melihat Nabi, betul tak Nabi itu yang kita lihat? Kalau betul Nabi itu yang kita lihat, baru tahu kita tentang ciri fisik Nabi itu, baru betul-betul bahwa itu Nabi apabila ciri-ciri yang kita lihat dalam mimpi itu sesuai dengan ciri-ciri Nabi ketika hidupnya. Nabi ketika hidupnya kan dilihat oleh Abu Bakar, dilihat oleh Umar, dilihat oleh para sahabat, dan di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tentang fisik Nabi adalah Anas ibn Malik. Tentang kehidupan Nabi, Anas bin Malik yang banyak meriwayatkannya. Kenapa? Karena Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi. Ada ndak mimpi kita tuh, Nabi yang kita tengok dalam mimpi itu serupa dengan Nabi yang dilihat dulu oleh Anas bin Malik di rumah Nabi itu? Kalau ndak sama, berarti Nabi mana yang kita tengok tuh? Atau Muhammad mana? Mungkin juga Muhammad. Atau nama Muhammad terpuji, tapi perangainya membuat orang jadi kiamat. Itu tak Nabi. Kalau tak sama ciri-ciri fisiknya, berarti bukanlah Nabi. Syaitan yang telah menipu dulu. Awal-awal dulu saya belajarlah. Saya bermimpi jumpa Nabi dalam mimpi itu. Belasan tahun yang lalu. Pagi itu saya termenung, betul tak ni Nabi? Iya tak ni Nabi? Kalau Nabi berenung saya, kena dalam waktu itu dia pakai sorban, kemudian wajahnya Masya Allah gagah nampak dan memimpin solat. Kan senang hati itu. Saya solat. Waktu itu di sop yang belakang. Saya solat. Tapi pagi itu saya merenung-renung dan akhirnya saya ceritakan ke istri saya. Sebab saya yakin bahwa itu bukan Nabi. Apa sebab? Sebab ni coba diperhatikan. Dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi tidak memulai memimpin salat kecuali telah lurus saf kaum muslimin. Sementara di saf yang kedua ketika itu belum lagi lurus safnya. Nabi yang saya tengok dalam mimpi itu sudah memulai salatnya. Berarti bukan Nabi. Ditambah lagi sekarang manakala ada belajar kitab Syama'il Imam Tirmizi ini, memang berbedalah cirinya dengan ciri yang disebutkan oleh Anas bin Malik dengan ciri yang nampak dalam mimpi itu. Jadi jangan mudah tertipu. Yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi adalah betul ciri-cirinya seperti yang ditengok oleh Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain seperti Bara ibn Azib dan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang ciri fisik Nabi betul seperti itu. La yatamatsalu bi, syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ini sekarang kita azan dulu, salat dulu, atau apa ceritanya ni? Setelah azan, salat, ngaji lagi. Insya-Allah taala. Ini baru mukaddimah ni Pak. Jangan pulang dulu Mak. Belum sampai ke ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Saya kumpul-kumpulkan ciri fisik Nabi itu, Masya Allah banyak ternyata. Itu bisa kita jumpai ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok-tengok betul, dan termasuk juga beberapa riwayat yang mungkin jadi catatan dari kitab Syama'il ini, itu lebih dari 30-an disebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Mana yang 30 lebih itu? Tunggu setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita dalam firman-Nya, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian menjadi suri tauladan yang sempurna. Allah Akbar. Kalau sayang dalam hati Pak pada Nabi, tentu kita berupaya nak mencontoh Nabi. Kalau orang dah cinta, tengok kisahnya ada seorang Majnun Laila dulu, orang yang tergila-gila dengan si Laila. Amurru ala diyari Laila. Aku lewat di kampungnya si Laila, di tempat tinggalnya si Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Aku cium tembok yang ada di kampung tu. Di tempat tu, tembok-tembok yang ada di tempat si Laila tu dicium-ciumnya. Mal jidaru syaghafna qalbi walakin man sakanat diyara. Bukanlah tembok-tembok itu yang menggairahkan hatiku, tapi karena si Laila ada di kampung itu, di kota itu, di tempat dia tinggal. La ilaha illallah. Begitu ternyata. Berarti kalau cinta sudah melekat, tai kucing, janganlah. Begitulah kira-kira orang kalau udah cinta Pak, Masya Allah, dia akan berjuang untuk mencontoh yang dia cintai. Tetapi memang mengikuti Nabi SAW itu ada kaedahnya. Maka dalam perjalanan ini saya juga buat ceramah agama. Seingat saya di Merasi, ya, daerah Lubuk Linggau sana. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu dalam 4 perkara. Perkataan, keyakinan, perkataan, perbuatan, dan perkara yang ditinggalkan Nabi. Baik. Tentang perbuatan, ada perbuatan yang menjadi kekhususan Nabi. Tu jangan contoh tu. Berbini lobby dari ompek, jangan buat-buat pulau leh. Awak cinan pulau, jangan. Sasik dan sanak nanti. Baik. Itu khusus buat Nabi. Ada perbuatan yang disebut dengan jibiliyah, perbuatan kemanusiaan Nabi. Baik. Kalau ada dalil yang menunjukkan keutamaannya, maka disyariatkan pula berdasarkan keutamaan yang disebutkan. Mungkin kadang ya dia disunahkan, atau juga ada perkara yang diperbolehkan, diwajibkan. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, perbuatan yang tidak kekhususan Nabi, tidak pula perbuatan kemanusiaan Nabi, namun menjadi ta'abbudi, terhitung ibadah. Kalau dia wajib, wajib. Kalau dia mustahab, mustahab. Adapun ciri-ciri tentang fisik Nabi SAW adalah dalam perkara tentang menceritakan kondisi ciptaan Allah. Ciptaan Nabi SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berbicara tentang fisik Nabi, tapi berarti saya mesti seperti fisik Nabi pula? Bukan. Namun dalam rangka ingin menghadirkan kecintaan di dalam hati, maka perlu juga saya sebutkan catatannya. Atau tadi lagi tentang jangan salah kaprah. Nanti mimpi pula jumpa Nabi, tengok orang pakai tongkat, tengok orang, tadi malam saya mimpi jumpa Nabi, sorban dia besar, baju dia putih, seperti baju ustaz ni lah katanya, atau seperti peci ustaz ni. Ya kalau di kampung-kampung biasalah orang kalau yang saya di sana sikit-sikit belajar buat pondok, ya. Biasalah dulu sepanjang sejarah kita di alam Sumatera, di Minangkabau, buya-buya pakai apa? Pakai baju jubah, pakai apa? Peci, apalagi kalau dapat haji, alhamdulillah. Jadi dia sebut pula, tadi malam saya jumpa Nabi pakai sorbannya putih, jenggotnya pun dah putih. Kira-kira Nabi dah tu? Dia kasih wasiat sama saya. Tengok nanti, jangan salah kaprah. Karena riwayat tentang ubat Nabi SAW, apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda.
tidaklah ada di rambut, di kepala Nabi dan di jenggot Nabi 20 helai uban, tak ada. Tak adalah di kepala Nabi, tak ada di kepala Nabi dan di jenggot Nabi uban 20 helai, tak ada. Ini dalam mimpi dia jumpa Nabi, jenggotnya putih, semuanya serba putih. Berarti itu bukan Nabi. Tapi untuk umatnya jangan salah. Seperti Buya kita ni, Masya Allah, sejuk mata saya memandang beliau tadi. Jenggot beliau dah putih. Memang tak seperti jenggot Nabi, namun ada keutamaan. Dalam hadis, dalam Al-Jami' As-Saghir, Syekh Al-Albani menyebutkan dalam riwayat Al-Bahaki, Syaibu nurul mu'min. Uban tu cahaya orang mukmin. Wajib. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah. Allahu Akbar. Tidaklah seorang yang dia ada ubannya di dalam Islam ni, dia sudah masuk Islam kemudian dia beruban, melainkan ubannya akan dihitung sebagai satu kebaikan dan nanti warufi'a biha darajah, dan nanti diangkat derajatnya satu derajat. Jadi kalau rem jenggot kita dah putih, jangan nak dikasih apa lagi? Dikasih warna-warni lagi. Biarlah seperti jenggot Buya kita. Masya Allah. Itu pula. Barakallahu fikum. Ini sedikit tambahan catatan. Sekarang mohon izin Buya, ini kami coba belajar sama-sama tentang bagaimana keindahan ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya saya ambil referensi dari kitab Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga saya ada buat kajian rutin ini di Pekanbaru kitab ini, dan Syama'il Imam At-Tirmidzi, dan saya pakai syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badri hafizahullah taala, dan di dalam bab yang pertama dalam kitab Syama'il Nabi ini, Masya Allah, ada 15 hadis yang beliau sebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW. Namun karena keterbatasan waktu, tentulah saya tidak bisa membacakan detailnya. Apa yang bisa kita sampaikan, coba kita meringkas dari riwayat-riwayat yang ada ini, yang dapat saya sebutkan. Coba kita sebutkan pula. Baik. Ikhwati fillah, Nabi SAW fisiknya teramat sangat indah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada ini, pertama, tubuh Nabi itu sangat indah. Sebagaimana dalam riwayat Anas ibn Malik, Hasan al-Jism, elok tubuhnya indah. Wajar kita perlu mencintai Nabi. Bahkan Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ma raaitu syai'an qattu ahsana minhu. Saya tidak pernah lihat sama sekali orang yang lebih tampan, lebih gagah. Apa kata Bara? Saya tidak pernah sama sekali melihat orang yang lebih tampan, yang lebih gagah dari beliau. Allahu Akbar. Wajar mereka para sahabat mencintai tubuh beliau indah. Allahu Akbar. Dulu Pak, kita tanamkan cinta sama Nabi seperti apalah Nabi. Tak ada belajar hadis tentang bagaimana fisik Nabi. Tak ada nampak gambaran sikit pun. Alhamdulillah, manakala belajar riwayat tentang fisik Nabi, nampak. Walaupun tak bisa kita pastikan, tapi setidaknya kita punya informasi yang valid. Bagaimana riwayat tentang fisik Nabi. Kemudian Nabi SAW badannya tegak. Dan dari riwayat yang ada itu kesimpulannya dadanya lebar. Kedua pundaknya lebar atau berjauhan. Dadanya bisa disebut bahasa kita dadanya bidang. Karena dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan, kana Rasulullah SAW rab'atan. Adalah Nabi SAW berbadan tegak. Dan rab'atan ini, apa maknanya? Dia ada dua lafaz nanti. Dalam riwayat lain, Bara bin Azib menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an.
ba'idan ma bainal mankibain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berperawakan marbu', sedang, berpundak, bisa diterjemahkan berpundak bidang, berjauhan antara kedua pundaknya. Pundak tu mana? Coba pegang pundak apa mana? Ya tu, betul lah pundak. Jadi pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melengkung ke depan. Tidak pula lontiak ke belakang. Apa bahasa psiko tu? Tidak pula apa namanya ini? Melekung ke belakang, ya? Tidak. Sehingga terlalu membusung dadanya, tidak. Ba'ida ma bainal mankibain, berjauhan antara kedua pundaknya. Jadi beliau ini makna rab'atan ini, Syekh Abdul Razak menyebutkan itu juga bisa bermakna lain, yakni rab'atan ini berperawakan sedang, tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, bisa dimaknai dengan bahasa kita dadanya bidang. Kan bidang namanya itu, kan? Betul? Baik. Ini Allahu Akbar. Tegak. Jadi tidak loyo-loyo. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selain jauh antara kedua pundaknya, dadanya ini bidang, Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah bentuk tubuhnya ini luar biasa. Ya, coba kita urutkan dulu mulai dari atas. Nabi kepalanya besar, dakhmur ra'si, tapi tidak terlalu besar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala besar di sini itu dalam makna kepala dia tidak kecil, tidak pula terlalu besar, kayak indah gitu. Baik. Sebelum saya lanjutkan, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya ini, ada hadis-hadis yang sahih dan ada memang hadis yang dhaif. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga memberikan catatan di dalam mensyarah kitab ini, mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Tetapi sebagian dari riwayat-riwayat yang ada ini di dalam Asy-Syama'il ini, itu secara sanad dia tak betul, tak sahih sampai kepada Nabi. Tapi secara makna itu didukung oleh hadis-hadis yang lain. Namun ada juga hadis yang panjang beliau sebutkan, menjadi perbincangan para ulama tentang hadis ini. Seperti di dalam hadis yang ke-7, beliau menyebutkan ada dalam sanadnya salah seorang rawi yang jadi perbincangan para ulama, hadis ini dhaif. Akan tetapi redaksi isinya secara umum dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, kata beliau. Sebagian disebutkan di depan dan sebagian akan disebutkan nanti lagi. Itu di antara catatannya. Itu di dalam Syama'il Imam At-Tirmidzi, itu hadis yang ke-7. Kemudian juga ada catatan lain dalam hadis. Ada satu hadis yang sangat panjang di dalam riwayat ini. Diriwayatkan oleh yukna Aba Abdullah an ibni Abi Hala an Al-Hasan ibn Ali. Riwayat ini diberikan catatan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadis ini sangat panjang. Dan Al-Mizzi menyebutkan, Imam Al-Mizzi menyebutkan secara lengkap dalam muqaddimah bukunya Tahdzibul Kamal. Dalam hadis ini ada seorang perawi yang tidak dikenal. Sedangkan Al-Allamah Ibn Qayyim dalam Al-Madarik menyatakan hadis Hindun bin Bihala tentang ciri Rasulullah adalah hadis yang tidak kuat, karena dalam sanadnya ada beberapa perawi yang tidak dikenal. Jadi beliau memberikan catatan-catatan. Dengan demikian hadis ini bersanad lemah dan tidak kuat. Sedangkan sebagian redaksi telah disebutkan dalam hadis yang sahih sebelumnya, dan sebagian yang lain akan disebutkan dalam hadis-hadis sahih setelahnya. Artinya riwayat-riwayat ini, ada riwayat sebagian lafaz itu disebutkan dalam riwayat lain, ada pula riwayat-riwayat sebelumnya dan setelahnya, kata beliau. Maka apa yang saya sebutkan tentang kesimpulan-kesimpulan ini ada memang berdasarkan riwayat yang jadi catatan ini. Ada pula riwayat yang memang dan nyata sahihnya. Tapi
seperti penjelasan Syekh Abdul Razak, ada maknanya yang betul, namun wallahu taala a'lam bis-shawab. Itu sebagiannya perlu menjadi catatan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kepala besar, tetapi bukan besar dalam makna jelek, tapi indah. Rambutnya tidak lurus, tidak pula terlalu keriting atau kribo, tapi cenderung keriting. Dalam riwayat, ini sahih ni, Anas ibn Malik, wala bil ja'dil qatata wala bis sabta. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berrambut terlalu keriting, tetapi tidak pula terlalu lurus. Namun dalam syarah disebutkan berarti cenderung keriting. Dalam bahasa kita disebut juga dengan ikal. Itu rambut Nabi. Ubannya tak lebih dari 20. Dalam riwayat lain disebutkan cuma 14 helai. Baik. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terurai hingga cuping telinganya. Mana cuping? Coba pegang. Cuping telinga. Tempat meletakkan anting sininya. Dan rambut Nabi kalau panjangnya ini, kalau musim haji, umrah, itu beda ya. Kalau pas panjangnya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bara' bin Azib, azim al-jummah ila syahmati udhunaihi al-yusra. Rambutnya lebat terurai sampai daun telinga. Jadi rambut beliau tu lebat terurai sampai ke sini. Ke cuping telinganya ini. Tempat meletakkan anting oleh ibu-ibu, oleh perempuan, oleh akhwat. Namun kadang lewat sedikit. Dan ada masanya lagi sampai menyentuh pundak. Dalam riwayat Bara' bin Azib ini disebutkan juga, lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'ida ma bainal mankibain. Rambut beliau mencapai kedua bahunya. Tapi Ustaz, saya nak panjang rambut jugalah kalau begitu. Tengoklah kondisinya. Sudahlah rambut keriting alias kribo, panjang pula tak terawat elok, nanti takut mak-mak apalagi anaknya. Tengok kondisi. Tapi Ustaz, Nabi seperti itu. Inilah yang disebut dengan sunnah jibiliyah, itu perbuatan kemanusiaan Nabi. Lagian Nabi dulu pakai sorban, awak enggak. Cuma belok-belok ban aja, kemana-mana pakai sepeda motor. Baik. Tengok kondisi. Dan kadang ada amalan-amalan yang memang telah memiliki keutamaan, seperti penjelasan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, itu boleh kita tinggalkan manakala kondisi masyarakat tidak memandang tidak elok nanti. Tapi kalau kondisi masyarakatnya memang orang berambut panjang pula di sana, seperti sebagian negara Arab di Yaman sana, ada murid-murid kita belajar sana, rambutnya panjang-panjang, kena orang sana begitu. Pakailah, buatlah rambut panjang begitu. Tapi apakah dapat pahala dengan berambut panjangnya? Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berambut panjang. Namun yang ada hanyalah hadis menjelaskan Nabi berambut panjang sampai sebatas pundak tu. Lalu apakah kita dapat pahala? Tidak dapat pahala dengan memanjangkan rambut. Namun dapat pahala apabila dia bertekad dan berniat dalam hati, saya sayang kat Nabi, saya cinta sama Nabi. Nabi dulu rambut panjang, saya nak pakai rambut panjang pula. Dia nak mencontoh Nabi. Dia mendapatkan pahala kerana cinta dan sayangnya kepada Nabi itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bisa dibedakan? Baik. Kemudian Nabi SAW tidak terlalu tinggi tubuhnya, tidak pula terlalu pendek, namun condong kepada tinggi. Kana Rasulullah SAW, ini juga dalam riwayat Anas bin Malik, laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Adalah Nabi perawakannya orang yang berperawakan tidak terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu pendek, namun lebih condong kepada tinggi, lebih condong kepada tinggi. Ingat-ingat.
Beliau sallallahu alaihi wasallam, ingat apa tadi? Postur tubuhnya seperti apa? Dadanya bidang, pundaknya lebar, ya, kepalanya cenderung besar indah. Kemudian rambutnya cenderung kepada ikal. Terus tingginya tidak terlalu tinggi, jangkung namanya ya. Apa namanya itu? Terlalu tinggi, tinggi semampai. Baik. Kemudian kulit beliau seperti apa? Kulit beliau wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Kulitnya tidak terlalu putih seperti kertas, tidak pula hitam atau coklat. Namun rambut Nabi, kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Syekh Abdul Razak dan para ulama lain putih kemerah-merahan. Sampai juga disebutkan khatamun nubuwah di antara dua pundak di belakang itu menonjol seperti warna kulit Nabi. Itu dalam manakala memang terjadi pendapat para ulama berbeda, tapi ada yang menyebutkan putih kemerah-merahan juga. Itu warna kulit Nabi. Namun kadang kita kalau tak nampak bendanya, tak tahu kita keindahannya. Seperti apa ya kulit putih kemerah-merahan? Carilah bini yang begitu kulitnya, baru tahu apa-apa nanti itu. Baik. Bini baru? Lain ceritanya tu. Baik. Kadang kita tak tahu database-nya, tak nampak kita. Tapi ternyata kalau orang-orang yang tahu dan yang pernah melihat sebagiannya, dia bukan bercak-bercak merahnya, putih kemerah-merahan. Yang menunjukkan keindahan. Dan Nabi SAW badannya yang tegap tersebut, jalannya condong ke depan, seakan-akan berjalan seperti orang berjalan menurun. Langkahnya panjang, berjalan kuat, cepat, tapi tenang, lembut dan mantap pula. Kadang kita berjalan cepat, langkah panjang, namun tidak tenang, tidak pula lembut, kasar. Nabi tidak. Perjalanannya lembut, mantap, tenang, tapi cepat. Langkahnya panjang. Allah. Menunjukkan kesempurnaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan, maka berjalan beliau seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Kemudian kata rawi ini, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidaklah aku lihat sebelum dan setelahnya orang yang semisalnya. Dan fisik beliau ni seperti fisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian Nabi sebutkan. Apa lagi? Telapak tangan beliau. Telapak tangan beliau tebal tapi lembut. Haji. Tebal tapi lembut. Ada orang tebal tapi kasar. Tidak. Syathnul kaffaini wal qadamain. Ya. Tebal telapak tangannya, masuk juga telapak kakinya, tapi untuk kakinya ada catatan lagi nanti. Dan saking indahnya, sempurnanya ciptaan Allah untuk fisik Nabi, dahmul karadis, ujung-ujung tulang besarnya seperti ruas-ruas dia, ujung-ujung tulangnya itu besar, tidak lemah. Ujung-ujung tulangnya besar. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini dalam riwayat-riwayat yang ada ini, di antaranya ada kalimat tawilul masrubah. Beliau memiliki bulu dada yang halus sampai ke atas pusarnya, memanjang seakan digaris begitu ke bawah. Ada bulu dada yang tipis, halus. Dan bentuk tubuh beliau ni, beliau tidak gemuk, tetapi padat berisi. Ada orang bentuk dia gemuk, namun tidak padat berisi. Banyak apa Pak? Banyak lomaknya pun lomak-lomak saja yang dimakan. Makanya banyak lomak. Makan atau tidak lomak? Sodonya ikan yang dimakan pun mungkin mau ikan lomak. Akhirnya banyak lomak. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bentuk tubuhnya padat dan berisi. Ajib. Saya anjurkan Bapak beli kitab ini. Karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak buku-buku, kitab-kitab yang berbicara. Ini kita Arab, ya. Hadza Muhammad Rasulullah wa hadhihi barahinu risalati, dan banyak kitab yang lain. Dalam mobil saya juga bawa kitab Nadratun Naim, ya, berbicara tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Manakala kita belajar, Masya Allah, ada kenikmatan yang hadir membaca riwayat-riwayat yang ada itu. Allahu akbar. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, alis matanya memanjang namun tidak bertaut. Alis mata beliau memanjang, rapi. Namun di sini yang kanan, alis mata yang kanan dengan alis mata yang kiri tidak bertaut. Tapi seakan ada urat di sini yang membatasi. Nah, terbayang tak? Kan ada yang bertaut kan? Nah, ini tidak. Allahu akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, wajahnya terang bagaikan bulan purnama dan tidak mengkilat seperti pedang. Ya. Wajah dia berseri tapi tidak mengkilat seperti pedang. Karena pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, dalam riwayatnya ditanyakan kepada Bara bin Azib. Riwayat Bara bin Azib, ada orang bertanya kepada beliau, "Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif?" Apakah wajah Nabi seperti pedang mengkilatnya? Kata Bara, "La bal mithlal qamar." Tidak, tetapi seperti bulan purnama, indah dipandang. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bulat. Tadwir, namun bulatnya bukan seperti bulat bola. Lebih cenderung ke bulat, bahasa kita oval, ya. Oval. Bukan bulat bola, namun cenderung bulat. Oval namanya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mata beliau itu, afwan, saya tidak detail menyebutkan hadis-hadisnya. Kalau yang mau silakan lihat kitab Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Saya mau mengejar waktu dan juga kurangnya ilmu saya untuk meringkas. Kemudian matanya sangat tajam. Kalau beliau melihat, penglihatan beliau adalah perhatian. Kadang kita dah tengok tak juga ada perhatian. Kadang dah marah pula orang rumah sama kita. La ilaha illallah, tidak perhatian juga. Pikiran tak kemana-mana. Pikiran tak kemana-mana. Ada juga di sini disebutkan itu bulu matanya panjang. Wallahu taala alam. Arah pandangan beliau sering ke bawah, tidak sering melihat ke atas. Kalau nengok ke atas kiri kanan, lengong kiri lengong kanan tu, itu sumber banyak dosa, Pak. Orang kalau dah banyak fudulul ta'am, banyak makan, banyak tidur, fudulun naum, fudulul kalam, banyak ngomong, banyak melihat, itu dah kacau lah tu, merusak hati. Baik. Dan beliau ini, bulu di tubuhnya, walaupun tadi ada bulu di dadanya ini masrubah, namun beliau tubuhnya tidak banyak. Disebutkan juga ada bulu yang tumbuh di atas dadanya dan di bawah lengannya, tetapi itu tubuh beliau tidak banyak ditumbuhi bulu. Dan kedua payudaranya, perutnya tidak ditumbuhi bulu, hanya saja bagian atas dada dan bagian bawahnya ditumbuhi bulu. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri fisiknya juga apabila beliau menolehlah atau mengarahlah seluruh tubuhnya. Mungkin kita dipanggil Ahmad, tengok. Kalau kena tengok ke belakang kita kan? Kepala kita saja yang menoleh. Nabi tidak ditengok. Tengok dia. Siapa? Menoleh pula tu tubuhnya, badannya ikut menoleh. Allahu akbar. Hidungnya mancung. Jenggotnya lebar.
pipinya datar, mulutnya kecil tapi tidak lebar, tapi lebar. Giginya renggang tapi bukan bermakna renggang jarang yang jelek, enggak. Tidak rapat bertaut-taut. Kan ada orang gigi berlimpi-limpi. Apa bahasa Indonesia? Seperti itu, carilah tuh. Apabila beliau berbicara, seakan-akan keluar cahaya dari sela-sela gigi serinya. Ajib. Allahu Akbar. Apabila beliau berbicara, idza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanayahu. Allahu Akbar. Dan apabila beliau berbicara, maka keluarlah dilihatlah seperti ada cahaya yang keluar di antara gigi serinya. Ajib. Seperti gigi putih orang kan? Putih giginya. Gigi kita kuning, sudahlah kuning, ala berlubang pula. La ilaha illallah. Makanya sakit gigi awak, asyik dia menangi. La ilaha illallah. Baik. Kemudian lehernya seindah perak. Wallahu taala alam. Entah seperti apa. Perutnya rata dengan dadanya. Ini. Perutnya rata dengan dadanya. Apa maknanya tu, Pak? Artinya perut beliau tidak besar. Kalau dada tegap kan, dadanya bidang, pundaknya tegap. Ternyata badannya berisi tersebut, perutnya tidak menonjol ke depan. Awak dah sewaktu bujang, alhamdulillah seperti itu juga. Kalau dah berbini, menonjol ke depan. Belum isteri lagi hamil, awak dah ada duluan ke depan perut tu. Allahul musta'an. Nabi SAW perutnya sama datar dengan dadanya. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar. Jadi ini dalam riwayat yang jadi catatan tadi. Wallahu taala alam, apakah ada riwayat-riwayat lain yang tentang ini, namun disebutkan juga di dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini dengan lafaz baik. Ya, betul. Allahu Akbar. Dhamul karadis anwarul mutajarrad al-mawsul ma baina al-labba was-surra bi-sya'ri yajri kal khatti 'aris thadayain wal batti mimma siwa dhalik. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian di antara ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jari-jarinya panjang tapi panjang yang wajar. Telapak kakinya halus. Telapak kakinya halus. Lekukan telapak kakinya pendek. Dan tumitnya tipis alias sedikit dagingnya. Jadi tidak banyak daging tumitnya. Namun tipis dagingnya. Allahu Akbar. Maka ikhwati fillah, ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, coba antum lihat. Indah tubuh, badannya tegap, dadanya lebar, kedua pundaknya berjauhan, dadanya bidang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya cenderung besar, tidak kecil, rambutnya tidak lurus, tidak terlalu keriting, cenderung ikal. Wajah beliau cenderung oval, bulat, tidak seperti bulat bola tapi cenderung bulat. Apabila orang melihat wajahnya, ada cahaya tapi bukan seperti kilatan pedang, namun indah dipandang, bahkan lebih indah. Dalam riwayat ini bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Allahu Akbar. Keindahan melihat wajah Nabi. Apa kata seorang rawi, ya, falahu indi ahsanu minal qamar. Dalam hadis yang ke-10 dalam Syama'il At-Tirmidzi ini, bagiku beliau ini lebih indah daripada bulan purnama. Allahu Akbar. Dari bulan.
Allahu Akbar. Dan Nabi SAW punya rambut. Rambutnya apabila panjang maka terurai sampai ke telinganya, rambutnya lebat. Dan apabila kadang lain waktu terlihat rambutnya lebih dari cuping telinganya, dan ada yang sampai kepada pundak. Mata Nabi SAW juga yang hitamnya tu hitam, Pak, bersih. Kalau kita yang hitamnya sudah menguning, yang putihnya pula sudah memerah. Allahul musta'an. Maka wajar mata Nabi SAW pandangan apa? Pandangannya penelitian. Memang cermat kalau melihat. Kerana memang tak banyak yang ditengoknya, kita ni terlalu banyak yang ditengok. Nabi tak tengok lengong kiri, lengong kanan. Nabi tengok arah ke bawah, tak banyak tengok ke atas. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW tingginya tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, namun lebih cenderung kepada tinggi. Kulitnya putih kemerah-merahan. Apabila Nabi berjalannya tegap, ya, langkahnya panjang, berjalan kuat, cepat, tapi tenang, lembut dan mantap. Allah. Coba bayangkan tu, Pak. Makanya kalau jalan tu, kalau sayang kat Nabi, buatlah seperti itu, tak apa. Kadang kita jalan terlalu seperti itik. Bak contoh itik pulang potang. Lenggong kanan, lenggong kiri. Aju kepala pun lah melenggong-lenggong. La ilaha illallah. Jalan Nabi cepat, tenang, langkahnya panjang. Dia buat lambat tu kadang langkah pendek. Dalam ilmu kesihatan itu juga sehat. Dalam ilmu tubuh, anatomi tubuh atau ilmu olahraga lah, itu sehat. Allahu Akbar. Baik, ikhwati fillah, telapak tangan Nabi apabila mereka para sahabat bersalaman dengan Nabi, tangannya lembut, terasa lembut, bahkan lebih lembut dari sutra. Telapak kakinya juga tebal, tetapi di tumit dia ni tidak banyak daging. Dan tadi juga catatan untuk kaki itu apa? Kaki beliau ni telapak kakinya halus, lekukan telapak kakinya pendek, tumitnya sedikit dagingnya. Dan Nabi SAW, apalagi sampai ke bawah, tulang-tulang ruasnya, ujung-ujung tulangnya itu berisi. Beliau tidak banyak memiliki bulu di badannya, hanya ada bulu yang disebut masrubah, bulu memanjang seperti di khata itu, di tulisan memanjang itu, ada bulu tipis di dadanya sampai ke pusarnya. Dan Nabi tak tumbuh bulu di payudaranya, di perutnya tak tumbuh bulu, melainkan di atas dadanya dan di bawah lengannya. Dan itu tidak banyak, ya, di badannya itu tumbuh bulu. Wajah beliau Masya Allah, Allahu Akbar. Alis beliau tadi panjang tapi tak bertaut, seakan ada urat yang membatasi. Kemudian Nabi SAW hidungnya mancung dan wajahnya datar, pipinya datar, mulutnya tidak kecil tapi lebar, ya. Tidak kecil, lebar. Giginya renggang tapi tidak terlalu renggang, tidak bertaut-taut, berjelimpik-jelimpik. Apa bahasa Minangnya tu? Tidak rapat bertaut-taut. Apa bahasanya? Bertindih-tindih. Anda dapat dia bahasanya. Baik. Saya ni orang Ludai. Ludai itu kalau dibuat kepanjangannya luar daerah Indonesia tapi masih provinsi Riau. Itu intermezzo saja itu. Artinya saya ni orang kampung hulu, wajar tak pandai kali bahasa Indonesia, maklumlah. Itu dia. Baik. Apabila beliau berbicara, seakan terlihat ada keluar cahaya di sela-sela gigi seri. Allahu Akbar. Lehernya seindah perutnya rata dengan dadanya. Allahu Akbar. Kalau bisa dipertahankan itu, Pak, ya, perut rata dengan dada. Berarti jangan terlalu banyak makan malam. Payahlah tu, Ustaz. Carilah cara. Yang paling penting sehat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Ini di antara ciri-ciri fisik Nabi SAW.
Dan wajar ada seorang rawi yang menyebutkan tentang bagaimana keindahan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan di akhirnya beliau ini ajwadan nasi sadran, orang yang paling paling dermawan, wa asdaqun nasi lahjatan, orang yang paling masya-Allah paling jujur bicaranya, orang wa alyanuhum arikatan, orang yang paling lembut perangainya, wa akramhum isyratan, orang yang paling mulia pergaulannya. Man ra'ahu badihatan habahu, siapapun yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia menaruh hormat, pasti dia melihat karismanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa yang bergaul dengan Nabi betul dia mengenalnya, pasti dia mencintainya. Apa kata rawi ini? Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, saya tak pernah tengok orang seperti beliau baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Allahu akbar. Apa pelajaran kita, Pak? Nabi ini memang betul-betul layak untuk kita cintai. Fisiknya indah. Allahu akbar. Dan Nabi, Pak, sayang sama kita. Nabi pernah sebut, Pak, waditu qad ra'aitu ikhwanana, saya rindu untuk berjumpa dengan ikhwanana, saudara-saudara saya, saudara kita. Para sahabat bertanya, bukankah kami awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Rasul sebut, Pak, bal antum ashabi, kalian ni sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd, dan saudara-saudara kita adalah orang yang datang sepeninggalan kita. Dan nanti ternyata kita dirindui Nabi. Waditu an ra'aina qad ra'aina ikhwanana, aku rindu nak berjumpa dengan saudara-saudara kita. Nabi rindu. Dan besok Nabi tunggu kita di telaganya. Kajian saya sepanjang Safari Dakwah ni ada urutannya ni. Saya buat catatan, insya-Allah nanti jadi buku. Beradab kepada Nabi SAW. Dan saya bahas, tunggu mereka di telaga di Bangkok, insya-Allah. Dan Nabi tunggu kita, Pak, di telaganya. Wa ana faratu ma'al haud, saya tunggu mereka di telaga. Ada orang yang di telaga Nabi dapat berjumpa dengan Nabi, minum telaga Nabi. Tapi ada orang yang kan Nabi panggil dia tak bisa datang. Nabi panggil, halung mayok sini, kata Nabi. Nabi rindu dengan kita, Pak. Adakah kerinduan di hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi panggil besok di telaga, tapi tak bisa dia mendekat. Nabi panggil, akhirnya dikatakan kepada Nabi, qad baddalu dinah, sungguh dia telah mengganti agamanya, mengganti keyakinannya, mengganti cara ibadatnya. Nabi tak buat, dia buat pula. Nabi tak ajarkan dia dapat pula cara baru, berdasarkan ra'yu dia, pikiran dan perasaan dia. Tidak hanya ikut Nabi, tapi dia buat agama ni. Allah Ta'ala perintahkan kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan, hai Muhammad, kalau betul-betul kamu mencintai Allah, ikuti aku. Kita beribadah kepada Allah kama yuridullah, sebagaimana yang Allah inginkan. Allah inginkan ikut Nabi, jangan ganti-ganti. Akhirnya begitu mendengar dikatakan kepada Nabi dia mengganti cara keyakinan, cara ibadat dan perangainya, kalau begitu suqan fasuqa, kalau demikian menjauhlah kalian, menjauhlah, la ilaha illallah. Kadang kita balik kampung, Pak, nampak sanak keluarga mak ayah kita di kampung, orang dah berkumpul, apa perasaan? Begitu kita nak dekat pintu, tiba-tiba ya mak bilang kita, pergi kau ke sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah dulu, Pak. InsyaAllah ta'ala kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi, insya-Allah taala. Wallahu taala alam bissawab.
yang Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Kapan-kapan Bapak kalau sampai Pekanbaru, sehinggalah dilipat kain. Lipat kain bukan dalam lemari, di kampar kiri. Nanti tanya di sana, orang tahu, orang tanya Ustaz Firdaus mana, orang tahu. Bahkan pondok saya itu tak banyak kenal orang namanya. Kalau di sana pondok Ustaz Firdaus baru orang tahu. Itulah. Atau jumpa di jalan kadang mungkin saya lupa, tegur sapalah. Kita bersaudara karena Allah, berjumpa juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita kembali. Kalau tidak di dunia, di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.